Shalom Bapak Ibu Saudara, jumpa lagi dalam kesempatan yang baik ini. Saya doakan kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan belajar tentang ciri murid Kristus bab yang kelima dengan judul respon yang radikal sampai akhir. Memiliki benih Kristus dan mengalami perubahan yang progresif belumlah cukup membuktikan keaslian seseorang murid sejati. Seorang murid sejati akan setia sampai akhir, sama seperti kecepatan gerakan bola pada olahraga sepak bola. Ditentukan oleh tendangan awal. Tendangan yang lemah mengakibatkan gerakan bola yang lemah. Demikian pula menjadi murid Kristus, keputusan awal yang setengah-setengah tidak akan membuat seseorang dapat menyelesaikan perjalanan pemuridan sampai akhir. Suatu hari Kristus menantang orang banyak yang mengikutinya untuk membuat keputusan radikal. Lukas 14:25-35. 28, sebab siapakah di antara kamu yang kalau kamu mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggarannya, biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. 29, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. 30, sambil berkata orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. 31, atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan, apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. 32, jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. 33, demikianlah pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. 34, garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? 35, tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lukas 14:28-35. Apakah yang Yesus katakan? Hitunglah harganya di awal. Harga awal tersebut ibarat tendangan pertama tadi, berupa apakah harga awal yang harus dibayar? 1. Membenci orang terdekat, bahkan diri sendiri. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudara laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Lukas 14:26. Apakah Yesus mengajar muridnya untuk membenci kaum keluarga, bahkan diri sendiri secara harfiah? Tidak. Kata benci di sini harus ditafsirkan di dalam konteks bahasa, ungkapan atau idiom yang dipakai oleh Yesus untuk mengungkapkan tuntutannya terhadap kasih kita kepadanya. Ia menuntut kasih orang percaya terhadapnya begitu tinggi dan murni, sehingga bila dibandingkan dengan kasih mereka terhadap kaum keluarga, bahkan dirinya sendiri adalah seperti benci.
Apakah berarti seorang murid Kristus lalu melalaikan keluarganya? Apakah mereka tidak hormat kepada orang tua? Melalaikan pendidikan anak karena mengasihi Tuhan? Tentu tidak. Sebab Kristus yang mereka kasihi juga adalah Kristus yang memerintahkan mereka untuk mengasihi istri, mendidik anak, menghormati ayah dan ibunya. Tetapi apabila orang tua anak atau istrinya tidak mengizinkannya untuk mengikuti Yesus, ia harus memilih Yesus lebih dari mereka. Seseorang yang pada awal perjalanannya belum pernah membuat keputusan itu, tidak dapat menjadi murid Kristus. Bila keputusan yang demikian belum pernah dibuat, maka pastilah hal itu menjadi tanda bahwa orang tersebut belum memiliki iman sejati. Berarti ia belum diselamatkan. Sebab hanya iman sejati yang menyelamatkan. Orang belum pernah membuat keputusan yang radikal sejak awal, tidak akan pernah menyelesaikan perjalanannya sebagai murid. Kedua, memikul salib dan mengikut Yesus. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Lukas 14 ayat 27. Dalam kekristenan kontemporer, salib seringkali hanyalah bermakna sebagai pengampunan dosa. Di sini salib berbicara tentang penyangkalan dan kematian terhadap ego sekaligus ketaatan mutlak kepada Kristus. Hari-hari ini banyak orang Kristen yang tidak taat namun tidak memiliki rasa bersalah sedikit pun dan menganggap hal tersebut adalah biasa. Apalagi perbuatan dosa yang terus-menerus telah menjadi gaya hidup perlu menjadi dasar keraguan atas keaslian imannya. Hanya ada dua kemungkinan, murid palsu atau murid sakit. Mereka sakit karena tidak pernah diberitahu bahwa kekristenan sejati bukan diukur dari pengakuan akan Tuhan dan mujizat yang dilakukannya, tetapi dari buah-buah penyangkalan dirinya dan buah-buah ketaatannya kepada ketuhanan Kristus. Itulah sebabnya jemaat menderita begitu banyak penderitaan yang tidak perlu. Gereja masa kini menderita konflik, gosip, perpecahan, dosa-dosa seksual, dan segala macam kekacauan karena ulah orang-orang Kristen sakit dan orang Kristen palsu tersebut. 3. Tidak memiliki oleh apapun kecuali Yesus. Demikian pulalah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Lukas 14 ayat 33. Orang yang belum membuat keputusan tentang kepemilikannya, apakah akan diserahkannya kepada Tuhan, tidak dapat menjadi murid Kristus. Betapa radikalnya Yesus. Hari-hari ini banyak orang bergabung kepada gereja karena janji-janji bahwa mereka akan menjadi kaya, diberkati, dan hidup memiliki banyak hal.
Banyak orang mempercayai Yesus yang hanya menjadi penolong mereka. Yesus bukan penguasa yang berhak memerintah hidup mereka. Orang-orang demikian bukanlah murid sejati. Yesus menantang murid-muridnya untuk memilih apakah mereka hendaknya menyembah Dia atau Mamon. Seorang murid tidak dapat menyembah kepada kedua-duanya sekaligus. Ia menuntut murid-muridnya untuk memilih salah satu. Jadi, orang yang masih mencintai uang lebih daripada Yesus adalah orang yang belum menjadikan Yesus sebagai penguasa tunggalnya. Jika seseorang tidak memiliki ketiga respon yang radikal di atas, maka ia adalah garam yang tidak asin, alias garam palsu. Garam adalah gambaran orang Kristen yang seharusnya asin, bila tidak diasinkan bukan garam. Bila orang Kristen tidak ada rasa asinnya atau buah-buahnya, berarti bukan orang Kristen yang sejati. Apakah nasib orang yang demikian? Dibuang karena tidak berguna. Di dalam Matius ke-10, Kristus memberitahukan hal-hal yang akan dialami oleh murid-murid sejati. Murid sejati akan mengalami aniaya karena namanya. Matius 10:16. Apakah bahwa tanda bahwa mereka adalah murid sejati, maka akan bertahan dalam penderitaan sampai akhir. Dan kamu akan dibenci semua orang karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Matius 10 ayat 22. Wah, menggoncangkan bukan? Apakah Yesus mengajarkan bahwa keselamatan diperoleh dari hasil perbuatan kesetiaan? Ataukah keselamatan harus dipertahankan? Tentu bukan demikian. Karena jika hal di atas ditafsirkan demikian, akan sangatlah bertentangan dengan konsep keselamatan yang dianut oleh keseluruhan Alkitab. Alkitab tidak pernah mengajarkan keselamatan dihasilkan oleh perbuatan. Apabila seseorang adalah murid sejati yang telah memiliki iman sejati, imannya akan membawa dia bertahan sampai akhir. Seorang murid sejati akan bertahan sampai akhir meskipun dianiaya. Bila seseorang tidak bertahan sampai akhir, berarti ia belum pernah diselamatkan. Mengapa murid sejati pasti akan bertahan sampai akhir? Inilah kuncinya keberhasilan. 1. Murid sejati takut kepada Allah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Matius 10 ayat 28. Mengapa banyak orang menyangkal Tuhan dan mundur dari Tuhan? Karena takut kepada manusia. Orang yang tidak takut kepada Tuhan pasti takut kepada manusia. Banyak ajaran pemuridan murahan yang tidak menghasilkan rasa takut akan Tuhan. Murid murahan hanya memandang Kristus sebagai penyelamat dosa, bukan sebagai Tuhan, yang kepadanya mereka harus tunduk dan taat mutlak dengan takut dan gentar sampai akhir. 2. Murid sejati percaya kepada kedaulatan Tuhan. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Matius 10, 29 sampai dengan 31. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu
saudara-saudaramu, kaum keluargamu dan sahabatmu, dan beberapa di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambutmu, kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Lukas 21, 16 sampai dengan 19. Bila kita percaya Kristus sebagai Tuhan, kita pasti percaya akan kedaulatannya. Kristus berdaulat penuh atas hidup manusia. Janganlah takut. Apabila seseorang harus dibunuh, dianiaya, itu adalah karena Allah telah menentukannya. Wahyu 13 ayat 10. Apabila seseorang ditentukan untuk dibunuh atau dipenjara karena nama Kristus, ia pasti memperoleh kekuatan atau anugerah untuk bertahan sampai akhir. Sebaliknya, apabila Allah tidak mengizinkan mereka dianiaya, maka sehelai rambut pun tidak dapat hilang dari kepalanya. Lukas 21 ayat 18. Ini baru kabar gembira, berita kedaulatan Tuhan akan memberikan kekuatan penuh agar murid Kristus bertahan dalam keadaan apapun. Begitu dahsyatnya kesetiaan murid-murid sejati. Haleluya. 3. Murid sejati tidak akan menyangkal Tuhan. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Matius 10, 32-33. Seorang murid sejati pasti tidak akan menyangkal Tuhan. Mengakui Tuhan di depan umum mempunyai arti bahwa dari kehidupan seseorang dapat terlihat buah-buahnya yang membuktikan penyerahan dirinya kepada ketuhanan Kristus. Alkitab berkata bahwa perbuatan seseorang dapat menjadi bukti bahwa ia menyangkal Kristus sebagai Tuhan penguasa atas hidupnya. Bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang yang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Titus 1 ayat 15 dan 16. Apakah perbuatan Anda menyangkal Tuhan Kristus? Jika demikian, ada kemungkinan Anda belum diselamatkan. Apakah murid sejati dapat terjatuh dan menyangkal Tuhannya? Ya, seorang murid dapat jatuh ke dalam penyangkalannya untuk sementara, tetapi ia tidak mungkin terus-menerus menyangkal Tuhan. Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali. Apa yang terjadi kemudian? Puji Tuhan, Petrus bertobat dan bangkit kembali. Seorang murid sejati sangat mungkin jatuh seperti Petrus, tetapi apabila ia murid sejati, ia pasti bertobat dan tidak menyangkal lagi sampai akhir hidupnya. Ia bertahan sampai akhir. Apakah Anda bertahan sampai akhir? Apabila seseorang telah mengambil keputusan yang radikal di awal perjalanan kekristenan, Alkitab mencatat bahwa mereka pasti bertahan dalam keadaan apapun.
Murid Kristus akan menang dalam situasi apapun. Hari-hari ini ada pengajaran yang menyatakan bahwa murid Kristus dapat kehilangan keselamatan karena pekerjaan antikris di akhir zaman. Hal tersebut sangatlah keliru. Bacalah seluruh kitab Wahyu dan kitab-kitab lainnya tentang akhir zaman. Tidak ada satu ayat pun yang menuliskan tentang penjelasan demikian. Sebaliknya, Allah menjamin bahwa murid sejati yang namanya telah tertulis di dalam kitab kehidupan tidak akan pernah menyembah antikris atau binatang tersebut. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Wahyu 13 ayat 8. Sebaliknya, mereka akan mengalahkan antikristus dan pengikut-pengikutnya. Mereka seia sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuan di atas segala tuan dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan Dia akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Wahyu 17, 13, dan 14. Mereka yang terpanggil, terpilih, pasti akan setia dan menang. Mengapa? Karena mereka percaya Yesus bukan hanya juru selamat saja atau anak domba, tetapi sebagai Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala raja, setia, menang, dan bertahan sampai akhir adalah tanda-tanda murid sejati. Setia, menang, dan bertahan sampai akhir adalah tanda-tanda murid sejati. Demikian sharing pada hari ini. Semoga bermanfaat dan kita terus belajar untuk menjadi murid sejati, suatu pilihan yang mutlak. Terima kasih, Tuhan memberkati.